Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua. Ini sebenarnya adalah topik bahasan yang ketiga, karena kemarin sudah cukup sudah cukup banyak materi di pertemuan pertama dan kedua, meskipun saya tidak bisa menyimak langsung karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga baru kali ini kita bisa bertatap muka meskipun secara daring. Oke, baik, sambil menunggu yang belum join, ini kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah potensi. Jadi kalau kemarin kita itu sudah menyampaikan bahwa apakah suara saya bisa didengar, Mas Reza? Bisa didengar suara saya? Mana nih temannya? Ya, jadi sumber daya air itu sangat kompleks sekali dalam bidangnya, yaitu berkaitan erat dengan bidang-bidang ilmu yang lain seperti ekonomi, sosial, geologi, mesin listrik, lingkungan, dan lain-lain. Tentunya di samping bidang teknik sipil, ya, karena merupakan bagian utama dari teknik sipil di bidang sumber daya air. Tapi itu karena memiliki skop yang luas, maka belum ada atau sulit sekali ada manual yang bisa digunakan secara umum, yaitu manual sumber daya air itu. Jadi manualnya masing-masing, karena ini menyangkut juga dengan kebutuhan manusia sehari-hari dan sanitasi. Itu nanti maksudnya dalam pengelolaan sumber daya air yang sifatnya itu seperti drainase, ya. Sanitasi itu kan perlu ada saluran pembuangan, maka ada bidang yaitu drainase, itu masih teknik sipil. Kemudian untuk irigasi ini sekarang bisa berkoordinasi atau berkontribusi bersama dengan bidang meteorologi, geofisika, kemudian bidang IT untuk pengaturan irigasi, ya. Jadi irigasi itu tergantung dari fungsinya, ini semakin lama semakin maju. Lalu yang C adalah kebutuhan untuk industri. Untuk industri ini kita antara lain adalah pada pengelolaan limbah tadi itu, ya. Dan untuk transportasi bisa jadi sungai, ya, karena sungai kan sumber daya air. Sumber daya air itu digunakan untuk transportasi, terutama di lingkungan-lingkungan yang masih pedalaman, ya. Mungkin di Kalimantan, di Sumatera itu masih mengutamakan air sebagai sarana transportasi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan untuk rekreasi, di mana ketika daerah aliran sungai yang sudah bagus dalam pengelolaannya itu seringkali ada yang on, dimatikan dulu itu, di mute. Suara saya bisa didengar? Ya, oke. Terus suara saya dengar enggak ya ini, ya? Oh, tidak ada yang
Halo Mas Reza. Nah, ya udah, kalau nggak dengar nanti saya kirim itunya ya, Microsoft. Halo, apakah didengar? Ini sedang tes. Yes. Apakah didengar? Ini sedang tes. Ya. Oke, ya baik. Lanjut ya. Seperti itu. Jadi fungsinya itu sangat banyak, dan nanti di pertemuan kedua ketiga itu akan ada hitung-hitungan ya terkait dengan seperti perencanaan apa ya itu ya, kebutuhan air, neraca air, perencanaan kayak apa ya ini, perkembangan jumlah jiwa. Kemudian ada juga, kalau yang lain-lainnya sih sudah banyak dihitung di hidrologi, ada ETO, ada di rekayasa hidrologi ya, kalau kalian sudah mendapatkan mata kuliahnya. Itu ada cara mengukur infiltrasi, mengukur presipitasi, dan seterusnya. Baik, next ya, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, inilah sumber daya air itu berasal dari awan ya, dari hujan yang kemudian meresap ke dalam permukaan, ini menjadi air tanah. Nah, air tanah ini bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam. Ada danau, kemudian danau ini ada digunakan, nanti kita bahas satu persatu. Aliran bawah tanah, sungai, laut, ya semuanya ini adalah sumber daya air yang terjadi sirkulasi dengan jalur-jalurnya hidrologi. Sudah kita bicarakan ya pada mata kuliah rekayasa hidrologi. Ya, jadi ini hujan definisinya seperti itu, turun ke bumi, terjadi penggumpalan, kemudian kembali lagi ke bumi, ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang masuk di atas permukaan tanah. Misalnya potensi air hujan ditentukan dengan mengukur ketinggiannya dalam waktu sehari semalam atau 1 etmal. Ya, contohnya misalnya banjir yang terjadi pada musim hujan seperti ini bisa dengan mudah diukur di pengukuran di sungai yang lebih tinggi. Ya, jadi ketinggian sungai, misalnya sungai kalau di Jakarta itu yang sering banjir ya sungai apa itu Citarum. Nah, misalnya ketinggian sungai Citarum di tol Manggarai ya, pintu air Manggarai 1,5 meter lah. Ini nanti bisa diprediksi kalau tingginya itu sampai 1,5 meter, maka di bagian bawahnya tentunya akan lebih tinggi lagi airnya. Baik, itu bisa diukur untuk potensi air hujan. Nah, sekarang kita masuk ke air danau. Nah, jadi ada beberapa macam sumber air permukaan, antara lain adalah air danau. Jadi danau itu merupakan tampungan yang berasal dari sungai-sungai di sekitarnya, atau dari anak sungai, atau dari hujan yang ditampung di danau. Nah, ini yang dimana kondisi di bumi saat ini adalah 97% merupakan air yang terdapat di air asin atau air laut. Ya, banyak sekali yang di air laut. Makanya kita tidak bisa membayangkan ketika air laut itu kemudian mencair ya karena efek panas bumi, maka tentunya bumi ini akan tenggelam. Ya, jadi hanya 3% saja yang berupa air tawar, dan dari 3% ini hanya 0,3% yang berada di sungai, danau, dan mata air. Yang lainnya ada di 2,7% berupa salju, air tanah, embun, dan uap air. Jadi sangat kecil sekali dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu 3% saja dari seluruh air di bumi ini yang kita makan, dan sudah sementara ini sih masih cukup ya. Tapi kalau lihat dari peta penggunaan itu semakin tahun itu semakin berkurang ini untuk jatah air bersihnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada sumber daya air, yaitu sungai dan waduk. Ini adalah definisinya. Sungai itu suatu celah yang memanjang mendapatkan aliran air karena terus-menerus diairi, tentunya dia akan membentuk suatu bidang-bidang. Nah, kemudian daerah-daerah sungai itu yang berada dalam cekungan gunung atau dalam lembah itu yang mendapatkan air dari kiri dan kanannya itu disebut dengan daerah aliran sungai, yang mana biasanya kehidupan itu berasal dari daerah aliran sungai. Jadi ketika kita tersesat atau
tidak tahu jalan, ketika menemukan sungai maka ditelusuri sungai itu nanti akan ketemu ke rumah penduduk pasti ya. Tapi juga bisa jadi ketemu juga dengan binatang buas ya, karena sama-sama minum gitu. Jadi ini adalah manfaatnya daerah aliran sungai. Penampang sungai yang berbeda-beda ini karena adanya pergerakan air ya. Di hulu itu kan masih kecil-kecil airnya, sehingga dia membentuk kerucut. Karena kalau dilihat dari ini materinya yang Anda sudah bisa download ya, dia sudah saya kirimkan. Oke, ya tidak apa-apa yang baru download, silakan aja bergabung. Ini ya, kita lihat di sini ya, kita sama-sama buka biar lebih jelas lagi. Ya, oke. Di bagian sini yang kemarin sudah kita anggap saja sudah, kita sampailah di bagian air danau ini ya, karena di bagian hulu itu akibat kemiringan dasar sungai umumnya terjal sehingga kecepatan aliran tinggi. Nah, kecepatan tinggi dia tidak sempat berhenti, itu langsung melaju, dan kalau sudah di tengah itu sudah mengumpul karena dia butuh ruangan yang lebih lebar dan dasar sungainya tidak terlalu terjal. Sementara itu di bagian hilir itu lebih lebar lagi karena dasar sungainya landai dan kecepatan alirannya rendah. Ini nanti bisa dia itu mencari tempat yang lebih lebar gitu ya. Kita next lagi di PowerPoint-nya. Ini saya ambil dari situ PowerPoint-nya ini ya. Oke, nah untuk berikutnya ada sumber daya air yang lain adalah yaitu sungai. Nah, potensinya dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk irigasi ya, dia akan dibangun di situ bendung, kemudian mengairi sawah, dan bisa juga untuk sarana hiburan dan juga tempat untuk pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air di Merican, Banjarnegara, pembangkit listrik tenaga air Garung ya di Waduk Menjer dan lain sebagainya, dan juga digunakan untuk transportasi. Kalau itu misalnya kita di Bali itu ya, di Bali itu ada, kalau kita mau ke sebuah tempat yang namanya itu ya, yang buat mayat itu ya, di mana itu harus pakai transportasi ke sana, tidak bisa. Jadi dimanfaatkan juga untuk transportasi. Oke, dan budidaya ikan ini akan membangkitkan ekonomi di sektor pariwisata dan budidaya ikan ya, dan juga mungkin juga nanti sektor-sektor penjualan, parkir dan sebagainya ini akan bermunculan. Nah, di sini untuk potensi sungai ditinjau dari kebutuhannya dari sumber daya air itu dari debitnya. Sungai itu semakin banyak debitnya ya semakin tinggi fungsinya. Lalu danau, potensi danau ini adalah untuk irigasi, air minum, tenaga listrik. Bila kedalamannya atau tingginya jatuh air itu mencukupi wisata dan budidaya ikan. Jadi ada danau, ada sungai. Oke. Nah, kemudian waduk tadi sudah saya singgung sedikit. Ini ada penampungan ya. Dia bisa jadi pada musim kemarau digunakan untuk menampung air atau cadangan air. Pada musim hujan digunakan untuk penampungan air. Ya, kalau sudah banjirnya mereda maka dia ada tampungan waduk, dan kalau sudah kering lagi nanti dilepas kembali ke sungai. Ini potensi yang dapat dikembangkan. Jadi waduk-waduk itu sangat bermanfaat ya, terutama di Indonesia ini karena negaranya adalah terdiri dari negara-negara yang kepulauan dan memiliki banyak gunung, sehingga ada dataran tinggi yang tentunya karena perbedaan ketinggian ada bisa bermacam-macam waduk. Potensinya yang dapat dikembangkan ya bisa jadi ya, tadi seperti tadi ya, ada wisata, ada air minum, air bersih, malah lebih komplit kalau di waduk ini. Kemudian ada rawa ya. Nah, rawa ini saya kelihatannya itu ada peringatan dari Telkomsel ya. Udah
pemakaian hutan. Nah, rawa ini menurut izin dari bidang-bidang yang bersangkutan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan potensi seperti penambahan area hunian ya, setelah dilakukan reklamasi bisa dijadikan hunian ya, dan juga bisa digunakan sebagai untuk sumber-sumber daya alamnya. Mungkin ada di situ tanah-tanah yang diperlukan untuk membuat material-material pembangunan. Ada rawa pantai, ada rawa pedalaman. Nah, ini biasanya genangan. Jadi ini ada caranya untuk reklamasi di rawa, membangun jaringan reklamasi, mengeringkan dan menimbun rawa, sehingga potensi rawa ditentukan oleh jumlah serta luasan dari masing-masing rawa. Ya, baik. Kemudian air laut ini memiliki, ya selanjutnya adalah air laut ya, karena di pantai. Di pantai ini ada air ya, itu ada air asin yang secara ini dia sifatnya itu berbahaya karena memiliki daya rusak yang tinggi terhadap material, terhadap bangunan-bangunan. Akan tetapi dia juga bisa menimbulkan potensi, yaitu adanya usaha untuk di pasang surut itu ada usaha tambak udang, ada usaha tambak garam ya, itu untuk mendapatkan garam. Itu adalah potensi juga. Dan juga di beberapa tempat itu di area pasang surutnya ini digunakan untuk pembangkit listrik ya, karena ada perbedaan tekanan, ada perbedaan gaya yang besar, ada yang berat, gaya dorong angin yang berat. Ini bisa digunakan sebagai salah satu untuk mendapatkan sumber daya listrik ya, gitu. Jadi kalau di Arab Saudi, di Cina ini sudah dilakukan pemanfaatan yang lebih jauh lagi, yaitu adanya air solar cell ya. Di setiap pantai itu dipasang solar cell sehingga di sana bisa menghemat energi, digunakan untuk, sekarang kan eranya ini sudah mau mobil listrik ya. Ini sangat penting sekali untuk mendapatkan energi dari air laut, dari sinar matahari itu, dan juga dari pasang surut ini ya. Ini potensi air tawar ini dalam perut bumi sebagai air tanah. Nah, ini air tanah itu cekuan yang meskipun itu bisa berbahaya ketika kita lakukan pengambilan yang tidak teratur ya, seperti di Semarang itu kan terjadi penurunan muka tanah karena airnya diambil. Air itu sebenarnya yang tadinya itu menopang batuan-batuan, terus batuannya jatuh. Ini makanya di sana sudah diwajibkan adanya sumur resapan ketika kita membuat tanah itu ya, membuat rumah bangunan itu sudah ada sumur resapan. Nah, ini prosesnya seperti ini untuk hampir sama saja. Nah, jadi ketika air hujan itu turun, dia bisa lewat di bagian atas, itu namanya, kalau di atasnya ya infiltrasi run off atau melimpas, kemudian di bawahnya itu ada infiltrasi. Dan di sini nanti kalau sudah airnya sudah banyak masuk, itu ada di zona jenuh air tanah. Inilah sebagai pusat dari air yang nanti akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, terus ini untuk pembahasan bab 2 ini selesai. Kita sudah mengetahui fungsi-fungsi dari kekuatan sumber daya air, potensi-potensinya, dan nanti akan kita lanjutkan di bab berikutnya. Mungkin nanti akan ada hitungan-hitungan. Jadi ini sementara masih paparan-paparan ya, karena memberikan penjelasan bahwa sumber daya air itu sangat luas sekali. Saya kira seperti ini juga waktunya kebetulan sudah habis, dan nanti silakan Anda bisa lebih dalam lagi mempelajari di buku yang sudah saya berikan. Dan juga banyak materi yang kemarin juga sudah saya kirimkan buku, cuma kemarin tidak ada latihannya, ini ada latihannya. Dan ini bukunya itu sebenarnya mau saya buat buku, tapi sebelum saya buat buku ya
silakan di copy, tidak apa-apa. Nanti akan saya buat buku. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman sudah pernah menangani proyek-proyek sumber daya air. Ya, karena di situ kita akan nanti sebenarnya ada salah satu program-program aplikasi ya yang akan digunakan seperti Hekras ya, ini yaitu untuk mensimulasikan apa banjir gitu, ada kemudian ada mensimulasikan air tanah. Itu nanti kalau kita ada waktu kita bisa mencoba satu persatu. Silakan mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau pertanyaan ya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan pada teman-temannya juga, silakan. Ya, baik, nampaknya sudah tidak ada, sudah cukup jelas ya, tinggal dibaca lebih lanjut lagi. Mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini kita akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Memang ini sambil berhemat kuota ya, kalau semuanya full Zoom ini habis kuotanya. Intinya materi sudah saya sampaikan dan kalian bisa mendalami lebih lanjut lagi. Dan untuk bab berikutnya ini akan membahas tentang beberapa hal yang antaranya adalah fungsi dari masing-masing potensi air itu. Ya seperti itu. Untuk itu mari kita bersama-sama, yang baru join tidak apa-apa, mungkin ada gangguan sinyal ya. Saya juga tadi kesulitan untuk bergabung, ini pakai kuota di selain wifi baru bisa. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu secara live ya di ruang kampus 2. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, boleh silakan untuk meninggalkan ruangan, udah boleh ya. Saya juga nggak kelihatan ini fotonya, padahal saya on. Kita akhiri ya. Assalamualaikum.